Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Sebelumnya, vektor itu apa? Nah, kalian bisa lihat di LKS halaman 3 ya. Vektor di situ adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor itu memiliki besar dan arah. Sedangkan yang hanya memiliki besar itu biasanya dinamakan skalar. Jadi kalau skalar hanya memiliki besar saja, tidak memiliki arah. Sedangkan vektor ini memiliki besar dan arah. Nah, cuma di sini kita akan belajar memperdalam tentang vektor ya. Nah, di sini contohnya apa? Vektor yang memiliki besar dan arah. Contohnya yaitu seperti kecepatan, kemudian percepatan, gaya momentum, dan medan magnet. Itu adalah contoh-contoh vektor yang memiliki besar dan arah. Kemudian secara geometris, vektor ini ditulis atau disebut sebagai suatu ruas garis yang berarah. Jadi di dalam geometris, vektor ini kita tuliskan sebagai suatu garis yang berarah. Nah, bagaimana penulisannya? Contoh misalkan ada suatu garis, ini A, misalkan, kemudian B. Dan yang perlu diketahui bahwa vektor ini adalah ruas garis yang berarah, sehingga di situ ada suatu titik pangkal dan titik ujung. Titik ujung itu berarti ada tanda panahnya. Nah, jadi ada tanda panah pada titik ujungnya. Di LKS itu belum ada ya. Nah, ini berarti pangkalnya titik A, kemudian ujungnya titik B. Nah, untuk penulisannya seperti apa? Bisa kita gunakan, misalkan karena ini pangkalnya A, kemudian ujungnya B, berarti kita tuliskan AB seperti ini, kemudian di atasnya dikasih tanda panah. Ini berarti vektor AB. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai vektor A seperti ini. Vektor A. Dengan di atasnya dikasih tanda garis seperti itu. Nah, begitu cara menuliskan suatu vektor. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita di sini akan mengenal vektor pada bidang. Tadi dikatakan bahwa vektor ini adalah suatu garis yang memiliki arah. Nah, sekarang kita kaitkan vektor ini pada suatu bidang datar ya, atau di ruang dimensi 2 seperti itu. Nah, penulisannya suatu vektor pada bidang ini bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan bilangan. Misal contohnya vektor M. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. X, Y. Nah, atau juga dituliskan dalam bentuk mendatar. Misalkan X, Y seperti ini. Ini adalah suatu vektor yang dinyatakan dalam bentuk pasangan bilangan. Nah, X itu apa? X itu adalah komponen yang mendatar. Sedangkan Y ini adalah komponen yang vertikal seperti itu. Kemudian selain itu, vektor bisa juga dinyatakan dalam vektor basis. Apa itu vektor basis? Yaitu bisa dituliskan, misalkan M ini dituliskan dalam bentuk XI ditambah YC seperti ini. Ini adalah dinyatakan dalam bentuk pasangan bilangan. Sedangkan ini dinyatakan dalam bentuk basis atau vektor basis, sama saja. Nah, ini
vektor pada bidang atau dimensi 2. Ya, kita lanjutkan langsung ke operasinya. Contoh, misalkan ada vektor A. Vektor A saya nyatakan dalam bentuk basis, misalkan 2i plus 3j. Kemudian ada vektor B, misalkan min 1i ditambah 2j. Nah, di sini ada vektor A sama dengan 2i ditambah 3j. Kemudian vektor B sama dengan min i ditambah 2j. Misalkan ada operasi, kita disuruh mencari vektor A ditambah vektor B. Vektor A ditambah vektor B. Nah, ini bisa dinyatakan, misalkan karena ini bentuknya vektor basis, ini bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan bilangan, berarti menjadi 2, 3. Nah, yang ini berarti menjadi min 1, 2. Seperti itu. Nah, ketika kita mencari vektor A ditambah vektor B, maka bisa kita tuliskan ini 2, 3 ditambah min 1, 2. Terus bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu ini caranya yaitu 2 ditambahkan min 1. Kemudian yang ini 3 ditambah 2. Sehingga hasilnya 2 ditambah min 1 itu 1. 3 ditambah 2 itu 5. Nah, ini ketika operasinya adalah penjumlahan. Sedangkan operasi pengurangan, misalkan vektor A dikurangi vektor B, jadi sama dengan 2, 3 dikurangi vektor B-nya min 1, 2. Cara mengurangkannya hampir mirip, yaitu 2, karena ini pengurangan berarti dikurangi min 1. Kemudian yang bawah 3 dikurangi 2. Kita hitung 2 dikurangi min 1, karena ini min ketemu min jadinya plus, berarti 2 plus 1, 3. Kemudian yang bawah 3 dikurangi 2, 1. Nah, seandainya 15 ini dituliskan di dalam bentuk vektor basis, berarti menjadi 1i ditambah 5j. Sedangkan yang bawah jika dituliskan ke dalam vektor basis berarti menjadi 3i plus 1j atau plus j. Ya, misalkan ada suatu soal diketahui vektor A-nya seperti ini, kemudian kita disuruh mencari 3a. Berarti caranya seperti apa? Yaitu 3 dikalikan vektor A-nya. Vektor A-nya yaitu tadi 2 sama 3. Jadi 3 dikalikan 2, 3. Seperti itu. Cara mengalikannya yaitu 3 yang pertama dikalikan kedua ini menjadi 6. Kemudian 3 dikali 3, 9. Nah, ini 3A seperti ini. Ya, semoga penjelasan saya tadi bisa menambah pengetahuan ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.